Halo Sobat Jejak Inspirasi, kali ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke Desa Balai Agung. Katanya di sini ada tokoh yang sangat dikenal dan menginspirasi, berprofesi sebagai seorang dalang, namanya Bapak Si Agung Prasetyo. Nah, penasaran kan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Permisi Pak, mau tanya rumahnya Pak Agung sebelah mana ya Pak? Oh, rumahnya Pak Agung itu sebelah arah sana, Pak. Arah ke sana ya Pak? Iya. Makasih ya Pak, mari Pak. Ya, mari. Nah, rupanya beliau sedang berada di tengah sawah nih Sobat Jejak Inspirasi. Tegesekas nyantosani Setyo Budyo Tak disangka saya bertemu dengan beliau saat sedang bermain wayang nih Sobat. Nampak dari kejauhan beliau sedang melantunkan tembang Jawa, hingga membuat saya penasaran. Saya pun menghampiri beliau yang sedang asik menjaga sawah-sawahnya dan ditemani oleh wayang-wayangnya. Ini lagi main wayang di tengah sawah. Itu untuk apa sih, Pak? Wah, ini saya kan seorang petani juga. Ini menunggu sawah sambil hiburan di tengah sawah, pakai wayang, nembang-nembang. Dengar tadi nembang? Nah, Dengar, Pak. Cukup simpel ya, Pak, menghibur Iya. dirinya di tengah sawah pakai wayang. ya betul. Nah, Ya, Pak Agung ini mendengar kata Si Agung Prasetyo ya. itu cukup tidak asing di telinga kita, Pak. Karena saya pernah menyaksikan di YouTube Pak Agung sedang mendalang bermain wayang ditemani oleh Cak Nun. Pernah. Itu sangat menarik. Ini Ya, Pak Agung ini sosok yang seperti apa sih, Pak? ya saya ya seperti ini. Ya maksudnya ya saya, ya hidup saya ya menurut saya ya biasa-biasa saja ya. Ya bertani, ya beternak, ya kemudian saya juga salah seorang perangkat desa di Desa Balai Agung ini, ya kan, ya kadang nyambi dalang, ya itulah kehidupan, itulah ya kira-kira. Cukup menarik ya ceritanya Bapak. Mungkin saya ingin lebih tahu siapa Pak Agung ini sebenarnya. Boleh Tapi silakan mungkin bertanya. Kita break dulu sejenak, Bapak. Kita lanjut ke Oke, segmen berikutnya. istirahat dulu ini. Betul, Pak. Oke, siap. Jangan siap. kemana-mana, tetap di Jejak Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Hizkia Mulia Wicaksana di Jejak Inspirasi, masih bersama dalang kondang kita Pak Agung. Pak, tadi menyambung cerita Bapak tentang menjadi seorang dalang. Sejak kapan sih Pak Agung memutuskan untuk aku mau jadi dalang aja lah? Seperti apa Pak? Sebetulnya tidak pernah ada deklarasi begitu ya. Wah, saya menjadi dalang gitu ya. Tuh, tanggal berapa? Saya tidak sampai ke sana. Cuman memang dari kecil itu saya suka. Kemudian ya mengalir saja. Ya jadi dalang, bermain wayang yang kecil-kecilan, kemudian sampai ditanggap orang kan begitu kan. Tuh, memakai wayang. Nah, kemudian ya itu menjadi bagian dari hidup saya, itu saja. Sesederhana Tapi itu. menjadi seorang dalang untuk mengoperasikan sebuah boneka wayang kulit untuk bermain wayang itu kan cukup sulit Pak. Sebuah seni pertunjukan. Itu belajarnya dari mana Pak? Ya, memang unsur wayang itu kan banyak. Jadi di situ ada unsur sastra, ada unsur seni suara, ada unsur seni musik, ya, gamelan, teater, pertunjukan panggung dan lain sebagainya. Itu memang kita harus mempelajari ya. Memang secara khusus saya juga pernah belajar pada dalang lain ya, dan itu pasti dilakukan oleh setiap dalang. Mungkin kalau proses belajar sekarang kan bisa lebih luas lagi, kita bisa melihat YouTube dari berbagai dalang ya, dari berbagai pertunjukan wayang ya. Saya kira itu juga menginspirasi saya untuk bagaimana saya mengembangkan talenta saya di dalam mendalang. Saya kira itu. Berarti mulai memegang sebuah wayang, mulai bermain wayang itu mulai dari kecil Pak. Memang tertarik dari kecil. Mungkin belum sekolah dulu ya. Jadi diberikan bapak itu
wayang dari kardus itu, terus untuk main-main ya seperti itulah tuh. Terus mulai menggeluti, aku pengen serius, saya ingin bermain lebih dalam menjadi wayang, hingga akhirnya wah ini bisa ini untuk saya jadikan sebuah profesi sampingan di samping menjadi seorang petani. Itu tahun berapa mungkin, Pak? Kalau itu mungkin mulai kuliah itu ya, karena ada komunitas gitu ya teman-teman, ada komunitas penggerawit penabuh gamelan itu, kemudian juga ada dalangnya dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya komunitas itu mendukung atau mendorong saya untuk mungkin lebih menekuni, lebih belajar banyak lagi tentang pedalangan gitu. Tapi sosok wayang yang paling favorit untuk Bapak, yang merupakan wayang ini ya bisa dikatakan ya saya, siapa, Pak? Kalau saya ditanya seperti itu, memang saya agak kesulitan menjawab ya, karena semua tokoh wayang itu mempunyai karakteristik masing-masing ya, karakteristik masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Oh, berarti tidak ada wayang ini adalah Pak Agung, bukan? Tidak ada ya. Terus saya pernah melihat nih, Pak, di media sosial YouTube itu, saya melihat Pak Agung sedang mendalang dengan menjadi dalang ditemani oleh Cak Nun. Waktu itu bukan ditemani ya, memang kita ke sana kemudian mengadakan pentas wayang gitu aja ditemani, dan di banyak tempat sebetulnya, termasuk salah satunya di berbagai tempat. Jadi saya mengupayakan, karena situasi sekarang juga apalagi di tengah pandemi ini kan seni kan dibatasi. Nah, sehingga kita ya juga bermainnya maunya seadanya saja, di sawah ya di sawah, di rumah, sehingga tidak membatasi kita untuk berkreasi. Wayangnya pun bisa bermacam-macam. Jadi mulai wayang Purwo, Gareng, Petruk, Bagong, terus nanti ada wayang serangga, saya juga punya. Kemudian pokoknya ya di samping untuk berkreasi, menunjukkan eksistensi diri kita supaya wayang tidak hilang gitu kan. Tuh. Bapak ini punya punya konten YouTube. Kenapa Bapak ingin, boleh dikatakan, saya mau mengupload video wayang saya di YouTube, Oh ya, itu berawal dari seorang teman ya dulu, yang melihat bahwa Pak, pertunjukan wayang seperti ini harusnya masuk YouTube. Penjenengan harus punya konten YouTube itu, karena memang sekarang zamannya seperti itu, kita harus mengikuti zaman. Ya meskipun subscriber saya baru sedikit ya, tapi tidak masalah. Jadi itu untuk menantang saya sendiri untuk berkreasi, saya upload sendiri. Kalau orang lain tidak nonton ya minimal saya tonton sendiri. Syukur-syukur ada orang lain yang mungkin tertarik gitu ya. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi semacam ini, manfaatnya besar sekali untuk kita ya. Mungkin kita semakin dikenal, kita semakin bisa menunjukkan eksistensi kita ya. Mungkin saya kira nggak hanya wayang ya, mungkin dunia seni yang lain seperti itu. Sehingga ya silahkan nanti dilihat YouTube saya, atau mungkin video saya yang diupload orang lain kan juga ada kan. Mungkin gitu. teman-teman yang menonton bisa menyaksikan videonya Pak Dalang di deskripsi di bawah ya teman-teman ya. Ya. Cukup banyak sekali Bapak cerita inspirasi yang Bapak sampaikan. Seorang petani yang notabene-nya harus berkebun, malah disambi bermain wayang dan mengupload untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang ini loh wayang. Banyak sekali Pak inspirasi yang dapat diterima teman-teman. Ya. Mungkin bisa dilanjut lagi nanti. Ya gini, ini sudah agak siang dan cuacanya agak mendung ini. Kita ngobrol-ngobrol di rumah sambil makan, sudah saya siapkan di rumah. Biasanya kalau saya pulang dari sawah terus makan
itu rasanya seger sekali. Yuk Siap, kita Pak. ke rumah ya. Siap. Ya, yuk. Yuk. Jangan kemana-mana teman, tetap di jejak inspirasi. Yuk. Ya, lewat sana Saya aja. bawakan, Pak, Ya. orangnya, Pak. Oh, sudah enggak usah. Ya. Nah, Siapa? biar dekat. Bagus ya Pak sawahnya. Oh, ini kalau untuk ini sebentar lagi kan istilahnya temungkul gitu padinya. Oh, Merata, mulai kemudian menguning merata ya. Ya, ngobrol di rumah kan lebih enak. Ya, Bapak ini itu berarti perangkat desa ya Pak? satu Menjabat kadus sebagai- Oh, di kadus. Sudimoro ini. Di desa apa Pak namanya? Sudimoro ini. Sudimoro. Ya. Nah, kebetulan nih sedang apa namanya? Ada acara kampung, jadi mendatangkan kesenian. Oh ada kesenian. Ya, kesenian tarian soreng namanya. Nah, mungkin apa? Ini sudah siap-siap ini. Oh. Nah, itu Wah tuh apa? kebetulan sekali ya Pak ya. Baik. Lagi ada. Siap sorenge? Oh ya, ya. Ya wis, bareng-bareng ya ke sana. Ya. Yuk Mas kita Boleh, lihat. Pak? Ya. Ya. Yuk depan sana. Nah, penarinya ndak telat. Nah, kita ini akan lihat kesenian soreng. Nah, Yang namanya tari ya, soreng itu ya, Pak. ini Oh. ini baru siap-siap. Ini kebetulan cewek-cewek ini dari dusun Bali Agung, namanya Soreng Agung Budoyo. Nah, ya kita lihat ini salah satu kesenian rakyat yang harus kita uri-uri, harus kita terus hidupkan, ditanggap. Nah, besok sekali tempo kampusmu suruh nanggap. Siapa? Ya. Lain waktu kebetulan kampus kami mau lihat. Ini menarik ini Pak. Ya, ya. Kebetulan cewek-cewek. Ya. Kita lihat dari sebelah sana. Boleh Pak? Ya, Boleh. ya, yuk. Ini memang harus 10 orang ya Pak. Oh, nggak harus, tinggal lihat situasi. Bicara kalau melihat gerakan-gerakannya itu tentang keberanian. Ya, ini kan menggambarkan prajurit, para prajurit yang bersiaga untuk berperang sebetulnya. Jadi kan makanya kan tariannya patah-patah, iramanya hentakan-hentakan seperti itu. Cukup menarik ya Pak. Iya, iya. Banyak ini Ya. yang cukup berantusias untuk membudayakan Ya, dan budaya ini Jawa ini Pak. generasi muda semua. Mau ikut nari? Boleh Pak? Boleh, ya, boleh. Ikut di belakangnya aja nanti. Rupanya cukup sulit teman-teman untuk mengikuti tari soreng ini. Cukup butuh latihan yang luar biasa hebat. Jangan kemana-mana, tetap saksikan jejak inspirasi. Balik lagi sama saya Iskia di jejak inspirasi. Masih bersama dengan saya dalam kondang kita, Pak Agung. Pak Agung, saya mau bertanya ini Pak tentang menyambung yang tadi. Pak Agung ini membuat konten YouTube di samping diajak teman, memang nggak ada motivasi lain gitu Pak untuk aku mau buat konten YouTube ini, seperti itu Pak?
Ya, yang jelas yang pertama saya juga terinspirasi dari orang lain yang terlebih dahulu membuat YouTube. Kemudian yang kedua, saya juga ingin bahwa wayang ini atau kebudayaan itu semakin dikenal. Dan yang ketiga, mungkin barangkali apa yang saya lakukan itu bisa menginspirasi orang lain. Itu harapan besarnya. Saya kira itu. Nah, berbicara tentang konten YouTube, banyak anak muda zaman sekarang itu yang ingin coba-coba bermain-main tentang konten YouTube, tapi konten YouTube-nya itu berisi tentang konten-konten yang mengikuti perkembangan zaman, Pak. Tidak malah berinisiatif untuk aku ingin melestarikan budaya, aku ingin melestarikan seni ini, seni itu. Pendapat Bapak seperti apa, Pak? Ya, kalau menurut saya sebaiknya ya kalau membuat konten YouTube ya diisi dengan hal-hal yang positif ya, yang memiliki energi-energi yang positif kan banyak ya. Apalagi tentang kebudayaan atau kesenian itu kan banyak sekali ya. Ada tarian, ada wayang, ada budaya upacara-upacara tradisi, mungkin kuliner, bagian dari budaya juga. Sehingga kalau harapan kami ya istilahnya silahkan membuat konten sekreatif mungkin, yang menginspirasi, sehingga konten-kontennya betul-betul membangun ya, membangun kita bersama gitu loh. Khususnya dalam hal kebudayaan. Berarti sebisa mungkin rekan-rekan anak-anak muda ini yang ingin bermain-main tentang YouTube ini ya kalau bisa ada unsur-unsurnya untuk membudayakan, melestarikan budaya ini. Ya, harapan saya seperti itu, sehingga semakin banyak konten-konten tentang kebudayaan kan, tentang tarian, tentang adat istiadat sebuah tempat kan. Kita banyak sekali di negeri kita itu kan, ada banyak sekali ya kebudayaan di masing-masing daerah, dan itu memunculkan pengetahuan bagi kita. Dan kemudian yang kedua, kita akan bisa saling menghargai antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Saya kira itu. Mungkin di segmen terakhir kita ini, Pak, sebelum kita closing, saya ingin Bapak melihat ke kamera untuk menyampaikan kalimat tentang closing statement kita lah, Pak. Untuk anak muda ini harus seperti apa, Pak? Oh ya, ya baik para sahabat jejak inspirasi, silahkan berkarya, silahkan berkreasi sesuai dengan kepandaian kita, talenta masing-masing, dengan tetap kita berpegangan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebaikan. Ya, jangan lupa kita memiliki budaya yang kaya, budaya yang adiluhung. Silahkan itu digali potensi-potensi itu, sehingga kita menunjukkan bahwa kita menjadi YouTuber atau memiliki konten-konten YouTube yang berbudaya, yang mencerminkan adab dan tradisi bangsa Indonesia yang adiluhung. Salam inspirasi. Mantap sekali, sahabat-sahabat di rumah. Ternyata itulah perbincangan saya dengan Pak Agung sebagai dalang yang cukup menginspirasi kita di kehidupan kita. Sudah cukup lama saya Hizkia menemani sahabat-sahabat di rumah. Mungkin bisa bertemu lain hari, lain waktu, lain kesempatan bersama dengan narasumber yang pastinya inspirasi. Sampai bertemu.